Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalika Apriyandi. Saya dari kelas 12 RPL ingin menjelaskan tentang isu hukum yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan membahas suatu kasus korupsi oleh Surya Darmadi. Sekedar informasi, Surya Darmadi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam dua perkara yang berbeda. Kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group dengan tersangka Surya Darmadi dipastikan menjadi rekor korupsi terbesar di Rp 78 triliun, tapi ditaksir mencapai Rp 99,2 triliun dalam kurun waktu 22 tahun. Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengatakan kerugian negara dari kasus ini berawal dari penyimpanan alih fungsi kawasan hutan hingga suap yang dilakukan bertahun-tahun. Tentang waktu dalam kasus ini, sejak 2003 hingga 2022 atas 5 perusahaan di dalam grup Duta Dalma ungkap Sari. Sementara itu, aset yang telah disita ditaksir senilai Rp 11,7 triliun. Febri Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jempidus, menyampaikan perkembangan dari perkara dugaan tipikor dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group. Selain itu juga dibeberkan aset yang telah disita serta hasil perhitungan kerugian perekonomian negara oleh BPKB. Tentunya untuk menilai semua aset yang disita akan menggandeng appraisal yang bersertifikat dan bertanggung jawab. Untuk sementara informasi awal yang penyidik dapat tersita aset Rp 11,7 triliun nanti akan kami clearkan kembali dengan appraisal yang punya kompetensi, ujar Febri dalam konferensi pers Selasa 30 Agustus 2022. Febri melanjutkan, untuk komentar ini juga masih ada aset yang belum dinilai, yakni berupa 4 unit kapal Taboat Tongkang yang disita di Batam dan Palembang. Rekan-rekan penyidik masih menyelesaikan perkembangan dan lihat perkembangan terhadap perkara ini, baik tersangka lain, khususnya saat ini penyidik kita perimbankan, kita lakukan penyitaannya. Kita akan tampilkan di persidangan, jelasnya. Dan ini telah merugikan negara sebesar 78 triliun. Kritik dari kasus Surya Darmadi. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi, periode tahun 2014 sampai 2017. Perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan,
penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.